Gimana sih perasaan waktu kemarin dipanggil nama sebagai terbaik 2 gitu, gimana perasaannya? Kaget sih, Pak. Kaget ya? Kaget, Pak. Terpikir nggak kalau saya dapat gitu? Enggak sih, Dengan Pak. mungkin belajar selama ini gimana kan gitu? Karena cuman target saya itu cuman kayak mempertahankan nilai saya. Tapi Oh pas gitu. saya diumumin gitu kayak wah kaget kayak Kaget kok ya, bisa nggak saya nyangka gitu ya? Pastinya nggak nyangka sih Pak, kaget Ya. juga sama kayak Emiliana. Kaget banget shock pas tahu itu karena memang nggak nyangka. Ya. Selama ini belajar kayak ya belajar kayak gimana semestinya aja, ada tugas dikerjain gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Ketemu lagi di ruang podcast Mahaputra. Untuk podcast kali ini sangat spesial. Jadi kita mengundang orang yang berprestasi ya dalam acara wisuda Kampus Istimewa Putra Riau, yaitu 3 terbaik. Nah, di sini saya tidak sendiri, saya juga ditemani oleh co-host kita yaitu Ibu Juwita. Ibu Juwita, Ibu ya. Kemudian saya sendiri biasa dipanggil Pak Prim di sini. Nah, kita sudah menghadirkan 2 orang sebagai pemuncak ya, di mana yang hadir adalah pemuncak 2 dan pemuncak 3. Kebetulan Ya, pemuncak satunya nggak hadir ya. Nggak hadir Pak. Ya, udah kita hubungi, cuman dia tidak hadir, mungkin ada kesibukan dan sebagainya. Nanti mungkin kita bisa undang undang di ya, Pak, next time ya, Pak, ya. hari yang lain gitu ya. Mungkin bisa kita sapa dulu. Boleh. Halo Kak Emel, halo Kak Uli. Gimana nih kabarnya, sehat? Ya, Sehat ya. Sehat ya. Udah makan nih? udah dong. Udah. Oke, berarti udah siap nih Kak ya untuk ditanya-tanya mengenai ini ya Pak ya, prestasi dari pemuncak ini ya Pak ya. Nanti kita akan tanya bagaimana sih kok bisa dia menjadi prestasi terbaik ya. Betul Pak. Terbaik 2 dan 3. Nah, pertama untuk siapa namanya? Emel ya. Emelina. Itu udah berkenalan belum tadi? Udah kenalan tadi Pak. Mungkin bisa dikenalkan dulu sama teman-teman kita. Ya. Silakan lewat ini atau HP kamera di sana boleh juga. Boleh. Silakan. Saya Emiliana Triutami, sekarang mahasiswa semester 8. Ya, sebagai terbaik 2. Ya, terbaik 2. Kemudian silakan untuk Uli. Saya Krisna Yulianti, sekarang udah jadi alumni di STI Ilmu Putra Riau. Saya terbaik ketiga. Oke. Mantap ya. Jadi terbaik 2 dan 3. Ini sayang sekali ya terbaik satu nggak bisa hadir ya. Ya, nanti bisa kita undang lah secara lain kali. Oke. Untuk ya terbaik 2 dan 3 ya. Mungkin saya mau nanya dulu kepada Emel ya. Gimana sih perasaan waktu kemarin dipanggil nama sebagai terbaik 2 gitu? Gimana perasaannya? Kaget sih, Pak. Kaget ya? Kaget, Pak. Terpikir nggak kalau saya dapat gitu? Enggak sih, Pak. Dengan mungkin belajar selama ini gimana kan gitu? Karena cuman target saya itu cuman kayak mempertahankan nilai saya. Tapi Oh, pas gitu. saya diumumin gitu kayak wah kaget kayak kok ya? bisa Nggak saya nyangka gitu ya. Dulu nilainya gimana Maya yang dulu? Yang Ya, yang mempertahankan nilai, berarti nilainya cukup bagus sama ya. Berapa nilainya? di sipil ya, Pak. Nggak usah. Kalau resen nggak apa-apa, nggak usah. Kalau untuk Uli gimana kira-kira waktu dipanggil? Uli sebagai terbaik 3. Gimana perasaannya? Pastinya nggak nyangka sih Pak, kaget juga sama kayak Emiliana. Kaget banget shock pas tahu itu karena memang nggak nyangka. Selama ini belajar kayak ya belajar kayak gimana semestinya aja, ada tugas dikerjain gitu. Pas mau ujian belajar gitu ya. Pas ujian belajar. Gitu ya. Nggak nyangka ya kalau dapat juara gitu, juara 3 ya. Kemudian di sini kan terus gimana respon dari orang tua mungkin atau teman-teman terdekat, gimana responnya setelah dapat juara itu gimana? Orang tua bangga sih Pak, bangga sampai terharu pas tahu kalau Uli juara peringkat pemuncak 3 kan Pak. Tuh orang tua bahagia banget kayak wah
anak saya kayak gitu. Iya. Terus juga pas Uli nganterin ke bangku juga mereka shock gitu kan Pak, ini Iya. kenapa kok bangkunya beda? Iya mak, mama spesial. Oh gitu. Berarti pas datang itu ya. Iya. Pas datang tuh udah lain rasanya Iya, gitu ya. lain. Tapi belum nyangka mungkin ya. Belum. Saya dapat juara gitu ya. Emang Uli nggak kasih tahu juga Pak. Oh, gitu. nggak dikasih tahu ya Kak ya, Iya. berarti. Kalau ML gimana ML? Oh, Kalau respon untuk keluarga atau awalnya sih kayak Wah. kaget mereka Iya. tuh. Ya terakhir dapat prestasi kayak umum gini kan itu terakhir SD Pak. Iya. Oh SD. Oh Iya. pernah juga SD. Tapi kalau untuk SMP SMA tuh cuman dapat juara doang gitu. Terus pas kuliah dapat pemuncak ini kemarin tuh apalagi ayah tuh kayak kaget bangga Iya, gitu. Iya. Oh. Apalagi pas waktu kemarin nganterin mereka duduk di kursi spesial duduk paling depan Iya, tuh iya. kayak bangganya Bangga. dapet. Iya. Paling pas diajak ke depan foto-foto gitu ya. Oh iya. Oh, iya. Ibu saya nervous sih Pak. Iya. Iya, karena nggak pernah ya Iya, Kak iya. ya. Kalau ini flashback ke belakang ya. Ini kan kalau si ML tadi kan cerita waktu di SD ya pernah juara. Kalau Uli gimana? Kalau Waktu Uli SD, pribadi, SMP atau SMA gitu gimana? Ada Oh. prestasi juga? Atau kalau gimana? semasa sekolah ini sih Pak, Uli tuh juara doang gitu. Juara nggak pernah sampai ke umum, paling juara kelas aja gitu. Ada 2, 3 Iya. gitu. Ya lumayan lah tuh. Iya udah keren itu Mantap Pak ya, ya. keren. Udah mantap kali. 2, 3, 1 kan gitu ya. Kalau 1 mungkin agak susah ya. Iya. Iya. Kalau orang juara tuh katanya mempertahankan susah ya. Iya mempertahankan. Jadi kalau mendapatkan kan dia terus berusaha dapat ya. Tapi kalau iya. yang satu nanti mempertahankan, yang satu lagi susah gitu ya kan. Kemudian mungkin bisa tanya gimana sih cara belajarnya gitu ya. Kok bisa- Gimana sih Kak cara metode belajarnya tuh Kak kok bisa jadi juara pemuncak Iya. gitu Kak? Mungkin dari ML. Dari Kak Emel boleh. Metodenya sih kayak belajar mahasiswa biasa aja Gimana sih sih? kayak ya belajar kalau Nggak ada ambis-ambis banget ya Kak ya. nggak terlalu ambis sih Nggak tapi terlalu kalau ada yang ambis. susah paling diskusi sama teman-teman ya. dia tanya terus kayak kumpulin ini gimana apa kita mau ngumpul kita bedah bareng-bareng gitu. Berarti jenius juga nih kan. Kalau dia jarang belajar tapi bisa. Dia jenius berarti orangnya. Ya. Ya, pas ujian baru belajar gitu ya. Kalau Uli gimana Uli? Kalau Uli pribadi tipikal orang yang aktifnya tuh di dini hari sih Pak. Seringnya belajar kalau pagi-pagi sunyi gitu. Oh gitu. Iya. Ya. Kalau muslim mungkin siap subuh ya. Iya betul Ah, Pak. kan? Biar ingat Siap ya. subuh, pas fresh gitu ya. Iya, jadi Fresh. malam tuh cepat tidur gitu Pak, baru paginya. Tapi ada juga yang metode belajar tuh pakai musik gitu kan. Iya Iya. betul Pakai Pak. headset sambil belajar, ada juga kayak gitu kan. Kalau Emil Uli nggak ada ya? Enggak. Harus fokus belajar gitu ya. Kalau ada musik kayak gampang ke distract Pak. Oh gitu. Oh, berarti beda-beda ya, Kak, cara orangnya. metodenya. Iya. Oh. Jadi harus kenali diri sendiri ya Kak ya. Ya, harus benar. fokus gitu ya. Hmm, Kalau harus musik-musik fokus. aja fokus apa belajar aja gitu ya. Iya. Oh, beda-beda ya. Oh, gitu. Kemudian ini kan tadi ngomongin tentang metode belajar ya, iya, metode Pak. belajar. Sekarang ini kan orang belajar kan banyak juga yang menggunakan GPT. teknologi ya kayak GPT itu. Kalau menurut Uli, Emilia gimana kira-kira? Dengan adanya teknologi ini gimana? Mungkin dari Uli lah dulu. Ngebantu banget ya. Bisa jadi referensi untuk cari-cari judul skripsi, cari-cari tugas, itu tuh benar-benar ngebantu untuk cari referensinya. Nanti kita sendiri yang menganalisanya lagi lebih menginikan. Biar benar-benar jawabannya itu sesuai gitu. Tapi mungkin jangan dijadikan sebagai pokok utama ya, karena kalau itu kan jadi pikiran kita apalagi masa perhitungan ya, kayak tambah-tambah kali-kali 2 kali 3 masa pakai ChatGPT ya mungkin ya. Kalau bisa tuh di luar kepala gitu ya. Kalau menurut Emang gimana dengan adanya teknologi ini? Sama sih Pak, lebih kayak ngebantu. Terus selain GPT kan masih ada literatur lain gitu, kayak iya. bisa kita baca-baca jurnal atau website-website yang mendukung gitu. Ya, jadi sangat membantu ya, tapi harus ditempatkan dengan posisi yang sesuai lah gitu ya. Nah untuk Kak Emel nih, saya pernah lihat juga nih sosmednya, ya pernah Pak Gimana tuh? FYP Pak, karena beliau nih suka membaca buku ya Kak ya.
Iya tuh Kak, kayak mana tuh Kak ceritanya? Boleh diceritain Kak? Untuk motivasinya gimana harus kayak belajar walaupun saat ini kan banyaknya dunia teknologi, tapi kakak tetap masih memilih untuk membaca buku ya atau novel? Lebih ke buku-buku Oh. novel fiksi sih, buat Hmm. refreshing otak. Iya Oh, betul. gitu. Kalau fiksi berarti yang cerita ini ya, imajinasi ya, Iya, bukan sebenarnya deh, bukan fakta Iya. ya, fiksi ya. Oh gitu. Apa biasanya yang sering dibaca? Terakhir saya lagi baca novel dari novel yang judul ini sih Pak, novel Aroma Karsa gitu. Tentang fiksi-fiksi yang melatar belakangi kayak gimana dia tuh kayak menggambarkan gimana cara dia bikin parfum di situ Oh, gitu gitu. dengan Ya, latar ya. belakang yang di Jawa Tengah gitu Pak. Gitu tuh. Berarti sejak kapan tuh suka membaca buku-buku novel fiksi gitu? Kalau itu udah lama, tapi kalau membeli buku fisiknya itu Mm-mm. baru tahun ini. Oh gitu. Karena ikut di WA tuh ada ya di TikTok ada komunitas gitu, jadi Oh. kami gabung di situ, kami gitu. sharing Iya, gitu. iya, iya. Berarti walaupun ada teknologi kan, orang kan banyak kan Iya, ini Pak. ya, Mm-mm, udah malas ya, baca udah ya, malas, betul Pak. sama TikTok, scroll gitu kan. Nah, ini malah Iya, masih mau suka baca membaca buku nih ya, mantap nih. Spesial nih orangnya. sulit untuk dicari. Iya kayak gitu kan, orang udah banyak meninggalkan buku ya, Iya. kayak pustaka aja udah jarang orang sepi kan. kan, Ya, Kak. makanya kalau pustaka itu bisa secara online sekarang kan. Iya, iya, gitu, ya. makanya lebih kayak keren sih orang yang masih mau baca gitu Iya, kan. iya. Ini ngomong-ngomong, ini kan sudah ini ya, udah selesai, udah tamat ya kan. Kalau ML kan lanjut ya. Iya lanjut S1. Ya, jadi ML ini D3 ya kan. Jurusannya apa? Akuntansi Pak. Akuntansi. Dan lanjut ke S1 Iya. ya kan. Kalau Uli udah selesai ya? Udah. Selesai. Mungkin kalau bagi Uli untuk kedepannya gimana itu? Maksudnya ini kan sekarang Udah apalagi tamat nih. kita kan jurusannya ini ya, Manajemen. ekonomi kan, ekonomi. Uli apa jurusannya? Manajemen. Manajemen. Manajemen kan. Kalau udah tamat kan ada tuh yang kepikiran cari kerja atau mungkin buka usaha ya kan, sesuai dengan kita kan ekonomi nih. Kalau bisa kan diarahkan juga ke dunia usaha, mungkin buka usaha sendiri. Kalau Uli gimana ke depannya? Kalau kedepannya mungkin mau coba kerja dulu. Kerja dulu. Iya, sekalian ngumpulin modal, siapa tahu ada ininya peluangnya untuk buka bisnis. Oh gitu. Mau ada juga terpikirkan buat buka usaha gitu. Kalau sebelumnya dulu ada nggak pernah buka usaha mungkin kecil-kecilan atau Belum. apa? Belum ya? Belum pernah. Berarti memang full kuliah dulu Full ya? kuliah, iya. Bagus juga itu, biar fokus kuliah. Biar fokus. Terus setelah kuliah baru buka usaha. Kalau tadi ada kepikiran mau buka usaha, ya kira-kira apa yang usaha yang mau dibuka gitu? Kira-kira Kalau dari dulu itu pengen banget buka di deket kampung ya Pak, di rumah tuh pengen buka salon gitu. Oh gitu, iya. Kenapa pengen itu gitu? Karena kan di sana tuh masih ini ya Pak, masih sedikit ya pesaingnya gitu. Iya. Jadi mau buat bisnis itu. Mantap juga, apalagi sekarang adanya teknologi ya, media sosial gitu kan. Kita bisa apa namanya, promosinya lewat media sosial gitu ya. Banyak ya. Oke, mungkin ada yang ditanyakan dari Kak Boleh Rita? Oke. Bentar ya Pak. Oke. Ini mau nanya nih Kak, kira-kira apa sih Kak tantangan dalam belajar ini selama ini gitu di kampus ini gitu? Mungkin boleh dari Kak Uli. Tantangan belajar di kampus ini enggak ada. Kampus ini benar-benar asik banget. Asik ya Kak ya? Iya benar. Oke. Dosen-dosennya juga ramah gitu, enggak yang dosen killer. Nggak ada ya dosen nggak ada killer ya. Nggak ada dosen killer ya Kak ya? Ya kalau sebenarnya kalau bagi Bapak nggak ada dosen Nggak ada, killer, nggak betul. ada. Cuman kita aja bagaimana mengikuti bagaimana keinginan dosen itu aja. Iya gitu. benar. Karena setiap dosen itu kan punya metode yang berbeda-beda ya, Berbeda-beda. metode ngajarnya kan. Misalnya kalau dosen pengennya begini kita aja gitu. Yang satu lagi dosennya kayak gini, kita aja aman tuh, selesai Iya, kan. nanti Gitu. kita harus memahami ya Kak ya, lebih memahami sifat-sifat dari dosen. Ya gitu kan. Kalau untuk ML berarti masuk semester 8. 8. ya Kak. Berarti 2 tahun lagi selesai. Oh iya.
Iya 2 kan? tahun lagi. Setahun Setahun lagi. lagi, Pak. Setahun lagi ya? Setahun lagi Oh berarti, Pak. gitu. Berarti ada kesempatan nih dia Iya, juara lagi kan? juara lagi. Ada kesempatan Raih, kan? Kak. Iya. Kan ini yang Bisa ketiga jadi ini juara pemuncak 2 ya kan, Iya. Kak? Bisa jadi pemuncak Satu, satunya. bisa. Oh my God. Aminin aja. Amin. Mantap. Berarti peluangnya Iya, 2 besar kali ya, dia. Pak. Itu Keren, kan keren. ngambil di 3 langsung yang 1 gitu kan. Satu. Iya, Bisa mantap. dicoba. Bisa dicoba. dicoba. Ya. Kalau untuk ML gimana? Ini tantangan belajar ya. Tantangan untuk belajar tuh kira-kira ada nggak bagi ML? Maksudnya gini, kan misalnya belajar di rumah tuh selalu terganggu dengan media sosial misalnya, atau mungkin ngantuk gitu ya. Ada nggak tantangan dari diri sendiri gitu untuk belajar gitu, atau yang lain? Gitu? Kalau untuk belajar, gimana ya Pak? Kalau mau belajar tuh harus ngumpulin niat dulu kalau ML. Oh berarti niat ya? Iya niat. tantangannya ya? Kalau jangan niat, kalau ada niat belajar, terus kayak belajar, terus kalau capek ya istirahat gitu. Tapi pas ada niat, atau ada faktor luar gitu yang mengganggu gitu, ada nggak biasanya? Nanti dulu deh ke distractnya ini dulu deh gitu, selesaiin gitu. gitu ya. Lingkungan di situ mendukung lah ya. Iya, iya. Lingkungan, mungkin lingkungan apa? Lingkungan dari perumahan di Kos situ ya? gimana? Kalau kos ya? Bisa Iya, kos kan kalau ramai kos nak. Iya ramai Ya Pak. kan? Yang satu Dekat mau juga belajar kan? Yang satu mau belajar, satu di depan musik kan? Iya, Apa ya juga? Ada nggak susah kira-kira konsentrasi. kayak gitu yang mengganggu? Jadi terganggu lah. Gitu. Pas. Kalau misalnya kayak gitu sih itu kayak hal lumrah ya Pak, pasti Iya. pasti keganggu Iya. gitu. Tapi ya balik lagi, niat kita kan awalnya pengen belajar, berarti kalau kita udah memfokusin diri buat belajar ya kita bakal fokus gitu. Oh, gitu tuh. Pasti hilang lah ya, yang mengganggu tuh hilang gitu ya. Yang ke Nggak masalah ya. Gitu ya. Oke, ya mungkin yang terakhir lah ya. Yang terakhir mungkin bisa ngasih motivasi lah ya kepada teman-teman kita ya kan. Ya supaya teman-teman kita tuh tetap semangat ya untuk Benar belajar. sekali Pak. Ya. Jadi kan kadang semangat tuh kan kadang naik turun Iya juga ya. benar Pak, Ya. benar, apalagi untuk dalam hal belajar ya Pak ya. Banyak turunnya, sedikit naiknya. Iya, sedikit belajarnya Pak. Payahnya gitu kan. Iya. Kalau dia udah turun payah naiknya gitu iya. kan. Beda dengan kalau harga sembako ya. Iya, Udah naik kan payah naik turunnya terus. gitu. Kan kayak gitu. Mungkin dari Emang dulu silakan ngasih motivasi kepada diri sendiri dan Iya. teman-teman. Nah, silakan. Buat saya sendiri dan teman-teman, Ya, sendiri dulu. Oh, sendiri dulu Kak. Dari teman-teman. intinya sih kalau untuk saya nih Pak, saya nggak bandingin proses saya sama proses orang gitu. Iya, iya. Nah, kalau saya bandingin proses saya sama proses orang itu kan startnya aja udah beda Iya, gitu. betul, Apalagi finishnya gitu. Iya, betul, betul. Terus Kalau untuk teman-teman juga gitu, intinya tuh konsisten aja gitu. Itu kuncinya, konsisten. Dan Kalau belajar. capek istirahat, kalau udah merasa Semangat, capek ya tuh terus, jangan di-push gitu. gitu. Dan juga jaga nih kesehatan ya. Iya sih, Pak. Apalagi kesehatan mental sekarang Iya, nih benar, lagi benar banget, populer Pak. nih. Kesehatan mental itu banyak terganggu anak-anak Iya, sekarang. betul. Maka dijaga gitu. Kalau untuk Uli silakan. Motivasi untuk Iya, diri sendiri ya Pak. motivasi. Kalau dari Uli untuk diri sendiri tuh yang Uli jadikan motivasi mungkin orang tua sih Pak. Hmm. Lebih ke orang tua gitu. Ya, ya. Terus kalau untuk adik-adik semuanya tetap semangat apapun Kesini, yang kesini. dilakukan. Oh iya, Selamat. lihat pesannya Ada di sini. Kak, Ya, silakan. kameranya. Ya. Kalau buat adik-adik sendiri tetap semangat, tetap konsisten sih kayak kata Emil. Tetap aja banyak-banyak berdoa, bersyukur, jangan bandingin sama orang lain gitu ya. Terus buat adik-adik semuanya juga kalau dimanapun kalian ditempatkan, kalau kalian mutiara, kalian bakal tetap bersinar. Jadi Keren-keren. iya, Mantap. jadi perguruan tinggi itu nggak menjadi penentu kalian sukses, tapi kemauan kalian yang menjadi penentu kalian sukses. Keren ya. Itu adik-adik sekalian, motivasi dari kakak kita ini yang sudah jadi alumni SMA Kota Riau. Yang penting selalu semangat ya. Jadi sebenarnya semua tergantung kita sendiri Iya, ya. Gimana mau kuliah kalau kita nggak semangat ya kita nggak nggak berhasil akan gitu berhasil kan. juga, Pak. Makanya tetap semangat dari diri kita sendiri dan juga menciptakan lingkungan orang-orang yang semangat juga. Nah, nanti semuanya jadi semangat. Dan termotivasi Ya, ya, Pak ya. termotivasi. Nah, ini kan siapa Emel ya? Iya, Emel Pak. masih semester 6.
Kemudian 8 ya? Semester 8 Oh, Pak, 8 ya. semester 6 saya Pak. Oh ya, Iya, semester 6. Oke, kalau Uli sudah alumni ya. Iya, udah alumni. Karena Uli juga di sini dia, Iya. kan di sini. Jadi ini kan ini mungkin bisa kita tanya mengenai kegiatan-kegiatan ya. Iya, betul Pak. Kegiatan berorganisasi lah gitu Iya. ya. Karena organisasi ini kadang-kadang juga bisa mendukung Iya. untuk kita Untuk belajar ya. lagi yang lebih Ataupun bisa dalam. mendukung untuk kepribadian kita gitu. Kalau dari ML gimana? Ada nggak Mengikuti ikut organisasi. organisasi atau pengalaman organisasi gitu? Ada sih Pak. Ada. Waktu itu semester berapa ya? Ikut hima. Himari. Ya. Oke, ya. Divisi apa tuh Kak kira-kira? Kemarin tuh kebetulan ngambil divisi olahraga. Wih, Oh, olahraga. suka olahraga. Kebetulan Bapak yang divisi olahraga nih. Lu suka olahraga ya? Lumayan Pak. Oke. Terus dengan adanya organisasi itu bagaimana pengaruh kepada ML gitu? Di sana nambah relasi itu udah pasti. Oke, Terus ya. bisa adanya time manajemen yang diperoleh gitu, membedakan organisasi, terus cara belajar, cara ngejar deadline tugas gitu udah ke manage gitu. Oh gitu. Kalau dengan kita belajar ada nggak jadi terganggu gitu atau gimana? For me enggak sih Pak. Hmm. Organisasi belajar ya belajar. Oh gitu. Jadi bisa bagi waktu lah gitu ya. Kalau untuk Uli, Kalau untuk organisasi Uli selama kuliah kurang aktif sih Pak. kurang aktif. Kalau dulu di SMA atau Dulu SMP mungkin SMA Pramuka. pramuka aktif. Pramuka. Ya. Oke. Jadi sebenarnya ya tergantung kita sih memanage ya. Kalau misalnya kita sebagai pelajar atau mahasiswa, terus kita organisasi ikut kan, nah, misalnya kira-kira agak mau terganggu nih ya, mungkin agak dikurangi gitu kan. Karena ya jangan sampai kita aktif di organisasi tapi belajarnya jadi terbengkalai, terganggu kan, jangan sampai juga seperti itu ya. Oke, ada lagi nggak kira-kira? Oh iya nih Kak, untuk Kak Uli nih, dengar-dengar yang dapat berita. Nih, berita apa nih? Iya, berita nih. Nah, ya Kak, Spill dong. terus udah dibalik spill nih kan. Apa tuh? Nah, Kakak ini kan udah kerja ya Kak di sini. Iya. Kerja di kampusnya juga langsung ya Kak ya, di garansi. Nah, untuk kerjanya itu di bagian apa sih Kak kalau boleh tahu? Kalau untuk Uli pribadi, Uli di bagian staff LPM, Lembaga Oh. Penjaminan Mutu. Iya. Gitu, Kak. Nah, untuk di situ tuh Kak, kira-kira ngapain aja sih Kak tugas utama dari LPPM tuh Kak? Lebih ke menjamin mutu perguruan tinggi itu gitu. Tapi karena Uli pribadi kerjanya di bawah naungan Sebagai malah di staff bawah, lah ya. sebagai staff, jadi Uli mungkin kebanyakan lebih dari atasan. Sebagai teknis lah ya, Iya, betul. misalnya mengerjakan yang di komputer gitu ya dan sebagainya seperti itu. Kira-kira gitu. Jadi dengan adanya kerja itu, nah ini kan dia kan kerja nih, terus dia terus dapat prestasi. Gimana Kalau dia itu, membagi waktunya tuh? Gimana Gimana tuh tuh Kak kira-kira? kira-kira? Untuk membagi waktunya, ya kalau misalnya ketika kuliah, kebetulan nih di kampus ini nih juga kayak banyak kemudahan gitu kan. Iya. Jadi kalau pas kuliah ya gak apa-apa, di kuliahnya dulu difokuskan, pas kerjanya antaran aja gitu. Ya, gitu. Bisa di Pas di rumah baru kita Iya. hajar belajarnya Iya. ya. Ada nggak kayak belajar apa katanya SKS kebut SK apa? Sistem kebut semalam. Kebut semalam Semalam, ada kayak gitu iya. gimana tuh kira-kira? Pernah nggak melakukan itu gitu? pernah Pernah. Pak. Iya. Gimana tuh? Waktu di SMA atau di sini? Waktu kuliah. Waktu kuliah. Iya. Justru kuliah nih makin males. Iya, begitu. Jadi itu berarti sebelumnya menjelang ujian beberapa minggu atau beberapa bulan tuh mungkin nggak belajar gitu ya? Iya. Pas mau ujian baru Pas mau belajar. ujian malamnya ya Kak ya? Malamnya. Data paginya. Biasanya kalau Uli pribadi pagi sih Pak. Malam tuh tidur, nanti pagi baru belajar. Belajar cuma baca-baca sekilas udah. Di buka-buka Gitu, terus iya. gini-gini ya di kepala ya. Biar nempel ya Kak. Jadi nempel gitu ya. Oke. Ada lagi? Nggak ada? Udah cukup Pak. Oke, ya ini udah lama kita ngobrol nih, udah. mungkin 10 menit ya. Oke, terima kasih kepada para juara ya. Ini juara 2 dan juara 3 sudah hadir di podcast kita ya. Semuanya ada satu lagi di juara 1 ya. Iya, juara Nggak apa-apa satu. ya. Kalian mewakili aja dulu. Terima kasih sudah di podcast kita ya. Mudah-mudahan apa yang kalian dapatkan menjadi motivasi ya bagi kalian sendiri untuk lebih meningkat dan juga
memotivasi pada teman-teman yang lain Iya, tentunya ya. benar sekali. Ya, oke teman-teman semuanya, demikian podcast kita hari ini tentang ya peraih terbaik. 3 pemuncak ya. Kalau sekarang di sini 2. Iya, Iya, 2 pemuncak mahasiswa STM Mapra Riau tahun 2025. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah hadir ya. Oke, kita cukupkan sekian dulu. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Di sana nambah relasi itu udah pasti. Oke, Terus ya. bisa adanya time management yang diperoleh gitu.